Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Qala Allahu ta'ala karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikah wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Saudara-saudara, tampaknya fitrah manusia ya, sering kejutan-kejutan, sering hadiah-hadiah. Dan Allah selain memberikan sesuatu yang pasti sesuai dengan ikhtiarnya, sesuai dengan usahanya, Allah juga sering memberikan kejutan-kejutan ya. Termasuk kejutan bagi orang yang takwa disebutkan adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Nah, kemudian ada satu lagi kejutan besar, apa yang disebut dengan malam Qadar itu, Lailatul Qadar ya. Ini adalah bonus tahunan, tapi untuk sesuatu yang sangat amat luar biasa. Jadi kepada orang yang saumnya benar, ya, tarawihnya benar, dan kemudian dia mau iktikaf sesuai dengan sunnah Rasul, Allah memberikan sebuah hadiah kejutan, apa yang disebut dengan Qadar itu. Kapan terjadinya? Pada malam Qadar itu. Kapan malam Qadar ini? Walaupun kejutan, tapi di situ hebatnya Islam, hebatnya Rasulullah. Rasulullah memberikan gambaran malam Qadar itu tidak pada 10 malam terakhir, tapi ambillah katanya pada malam ganjil saja. Ya, ini juga adalah keringinan kepada kita agar tidak begadang terus selama 10 malam, ya kan? Bahkan ada hadis-hadis juga, ya, tapi ini kurang kuat yang mengatakan malam 1, malam 3, malam 5, tapi lupakan saja. Tapi malam Qadar itu adalah pada 10 atau 9 malam terakhir di bulan Ramadan. Apa artinya kalau kita melihat beberapa pernyataan Al-Quran, ya, dan beberapa hadis, ada beberapa makna, tapi yang dominan maknanya itu adalah satu, Qadar itu bermakna kemuliaan. Ya, Allah berikan kemuliaan kepada mereka yang mendapatkan malam Qadar itu. Ada juga makna Qadar itu bermakna ukuran. Faqaddarahu, maka aku berikan ukuran kepadanya. Dan juga yang sangat terkait dengan malam Qadar, ya, malam Qadar itu diberi juga artian sebagai takdir, sebagai ketetapan, sebagai keputusan yang sangat amat luar biasa. Para ulama mengatakan bahwa kita sudah ditetapkan nasib bahkan takdirnya, tapi ada satu peristiwa yang bisa bukan hanya merubah nasib, tapi merubah takdir, dan itu antara lain dengan malam Qadar itu. Jadi dengan malam Qadar dalam arti yang sederhana berubah nasibnya, ya, jadi orang beruntung begitu. Tapi ada juga ulama dengan tafsiran kepada beberapa ayat Al-Quran mengatakan bahwa itu berubah yang lebih mendasar lagi. Apa? Berubah takdirnya. Misalnya apa? Yang tadinya takdirnya berusia 40 tahun, tapi dengan hadiah malam Qadar itu bisa berubah loh menjadi 50 tahun. Itu makna yang sangat mendesak, yang lebih mendesak dari keistimewaan malam Qadar. Bisa berubah nasib dengan diberikan kekuatan menambah ikhtiar, bahkan bisa juga merubah takdir yang telah sebelumnya ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Nah, itulah maka saudara-saudaraku, mari kita manfaatkan malam Qadar ini, ya, bermakna menambah ukuran, bermakna menambah kemuliaan, dan bermakna menambah takdir keputusan yang sebelumnya telah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz itu. Ini malah yang luar biasa.
Itu mari kita ikuti sunnah Rasul. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan itikaf pada 10 malam terakhir, ya kan? Ada yang 10 siang, 10 malam, tapi ada juga yang malam saja. Di mana dilaksanakannya itu yang utama adalah di masjid, ya kan? Apa amalannya? Amalannya adalah dengan apa? Dengan dimulai dengan tentu baca Quran, ya kan? Baca Quran. Tapi baca Qurannya lebih bermakna, ya. Lebih bermakna apa artinya? Yakni dikaji kata per kata. Insya Allah akan mendapatkan temuan-temuan konsep yang luar biasa. Setelah itu amalannya adalah ya sholat, ya sholat apa? Ya sholat taraweh. Sholat tarawehnya apa? Malam hari. Kembali kepada sholat tahajud. Usahakanlah 10 malam terakhir tidak lagi kita mengambil sholat taraweh ba'da isya berjamaah di masjid, tapi kembali kepada ketentuan tahajud, yakni sepertiga malam akhir. Dan ini pada 10 malam terakhir. Dan ini bayangkan jika jatuhnya pada malam qadar itu. Dan setelah itu berdoalah ya untuk siapa? Untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, dan juga untuk kita, ya. Kemudian jika ada sedekah, usahakan bersedekah pada malam qadar itu. Nah, amalan-amalan inilah yang akan mempercepat dan akan mendorong jatuhnya malam qadar kepada kita. Dengan amalan-amalan yang tadi, dengan itikaf yang tadi, kita tidak tidur ya pada malam itu. Memang saudara-saudaraku, ini fitrah umat Islam. Disebutkan engkau wa innaka fin nahri sabhan tawila, engkau pada siang hari adalah kerja yang panjang, tapi malam 2/3 maksimum itu tidur, 1/3 atau setengahnya adalah untuk takarrub kepada Allah. Itu adalah fitrah dan ciri kerja orang Islam. Sebutkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran, nah, terutama pada malam Ramadan. Kita tidak tidur dengan amalan-amalan yang tadi, berdoa kepada yang tadi, mudah-mudahan jatuh kepada kita apa yang disebut dengan hadiah qadar pada malam qadar itu, yang disebutkan dalam Al-Quran, dikuantitatifkan pahalanya sama dengan 1000 bulan. Saya kira rata-rata hidup orang Indonesia kan tidak 1000 bulan ya. 1000 bulan itu berapa? 80 tahun kan? Ya, hampir 80 tahun, di atas 80 tahun. Bayangkan, kalau kita beramal soleh pada malam qadar, artinya apa? Artinya kita punya catatan tambahan amal soleh selama lebih dari 80 tahun, ya kan? Kalau katakanlah kita hidup 70 tahun, ya kan? Dipotong masa sebelum balik, maka sisanya tinggal 63 tahun. Katakanlah 63 tahun kita hidup dalam keadaan negatif, berdosa, ditutup oleh lebih dari 80 tahun. Jadi plus kan? Itu makna lain dari malam qadar, ya. Jadi dilipat gandakan sama dengan usia selama 83 tahun. Itulah, maka sekali lagi mari kita kejar cari malam qadar itu. Makna yang pertama adalah kita diberi panjang usia lebih dari 80 tahun untuk menutup kesalahan-kesalahan pada usia normal kita. Yang kedua, kita juga insya Allah diberi peluang untuk merubah nasib ya, menjadi lebih bagus kerjanya, lebih bagus rezekinya, bahkan yang luar biasa. Dari tafsiran Al-Quran bisa juga merubah takdir, misalnya memperpanjang usia. Bagi siapa? Bagi mereka yang kena dan dapat malam Lailatul Qadar. Mari kita makmurkan malam Lailatul Qadar dengan itikaf di masjid, dengan baca Quran, dengan sholat tahajud lagi, dengan banyak sedekah, dengan banyak tobat, dan banyak berdoa kepada Allah, sehingga kita dapat hadiah 80 tahun nilainya, yakni malam qadar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.